Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti anak pramurka. Ya dong. Emak-emak yang belakang belum jawab. Ya Maya. Udah. Belum kenceng atuh mak. Saya doain mak yang belakang tuh, yang belakang yang jawabannya paling kenceng masuk surga mak. Orang mak-mak yang jawabnya ini. Mak-mak. Mau jadi mak-mak. Mak ya yang kenceng, Pak santriwan yang kenceng. Bisa doakan yang paling kenceng jawaban salamnya jadi santri yang saleh. Santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-haqqul mubin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول ربنا جل وعز في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Seru banget ya. Baru ini saya ceramah kencang begini. Ingat lomba tuh. Aduh, jadi gemeteran begini. Inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Al-ayah. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Penghormatan dulu. Biasa kayak ceramah pidato dulu kan harus penghormatan dulu. Yang saya hormati dan muliakan Abi, panggilannya ya Abi, Abi wa Ummi yang telah membesarkan saya dari tahun 2000 sampai 2004. Pertemuan pertama saya dengan Abi dan Ummah yang begitu mengesankan, dan sekarang sebagai orang tua saya, karena orang tua saya yang mengantarkan saya sudah tidak ada. Abah meninggal dunia 3 bulan sebelum pulang dari Mesir. Ibunda wafat juga beberapa bulan yang lalu. Jadi saya sekarang punya orang tua di pondok. Abi, mudah-mudahan hafizakumullah, hafizakallah, semoga Allah menjaga Abi kita semua.
Syafaqallahumma adzibil ba'sa rabban nas. Semoga Allah mengangkat ya semua penyakit yang ada di dalam diri Abis. Ummah yang selalu cerewet kepada saya dulu, dan itu membuahkan hasil. Ini karena cerewetnya ummah. Maka saya bilang tadi, ummah kenapa nggak ngaji? Ingat dulu di masjid dulu ngajarin qori dulu, mantep kok. Alhamdulillah, mudah-mudahan ummah juga selalu sehat. Ustadz Firdaus udah kayak stand up komedi. Ustadz Firdaus dulu luar biasa mengajarkan saya. Mudah-mudahan Ustadz Firdaus dengan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian siapa lagi? Ustadz Entis baru ketemu tadi. Mudah-mudahan Ustadz Entis dijadikan Allah hamba yang senantiasa istiqamah di jalan. Ustadz Amir, masya Allah, tabarakallah, sautuka jamil jiddan, luar biasa. Ingat masa lalu jadinya. Ustadz Amir juga pernah ngajarin saya dulu. Ini siapa depan saya ini? Hah? Aduh, generasi sekarang ya. Ustadz doain semua. Mudah-mudahan belum. Amin. Orang belum didoain. Belum juga doanya. Mudah-mudahan kalian semua ya. Belum. Jadi santriwati yang salihah. Mana santriwati? Mau Ustadz doain solih apa solihah? Bahaya kalau jadi santriwan yang solihah. Nyuci piring ya. Santriwan semua Ustaz juga doakan mudah-mudahan jadi santriwan yang saleh semua. Para asatid, ustazat, asatidah, mana ustazahnya di sini? Saya belum kenal ya. Kenalan dulu lah. Tak kenal maka tak. Jadi ustazah sekarang, ustaz yang sekarang ngajar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan segalanya untuk ustaz dan ustazah. Ustaz Imran, mantap. Ini teman saya dulu, CS, bukan cleaning service, bukan. Dulu senang, dulu sama dia sering. Pokoknya luar biasa lah. Teman-teman saya banyak, angkatan saya 2004, alhamdulillah banyak ya. Tapi saya kontekin, saya teleponin, dicariin Abi emak tuh, dicariin saudara Eva, Ustadz Firdaus. Jawaban mereka, maaf, lagi sibuk. Saya bilang sibuk apa sok sibuk? Tapi mereka mengatakan benar, lagi sibuk. Kita doakan mudah-mudahan teman-teman kita semua, para alumni Sultan Hasanuddin, pada sukses semuanya. Cuma saya disindir sama Abi, anak hilang sekarang kembali lagi. Maaf ya Bu ya, baru datang sekarang. Insya Allah mudah-mudahan terus silaturahim insya Allah. Pertama, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan untuk mengawali acara kita pada sore hari ini kecuali kata apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Kalimat ini mudah kita ucapkan dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia. Ketika dalam keadaan susah, bisakah tetap kita mengucapkan Alhamdulillah? Masa lagi sakit gigi, gimana kabarnya? Aduh, sakit, ya kan? Lagi gak enak badan, usahanya bangkrut misalkan. Gimana usahanya hancur misalkan. Gimana usahanya teman-teman? Lagi hancur. Kenapa? Kata-kata itu yang terlebih dahulu kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala kulli halin wa fi kulli ni'mati.
atas segala keadaan yang Allah berikan kepada kita. Saya tanya sama adik-adik semua, santriwan santriwati, acara pada sore hari ini ketentuan Allah apa kebetulan? Masih ada nggak adik-adikku yang sering mengucapkan kebetulan? Kebetulan sore ini enggak hujan. Kebetulan saya mondok di Sultan Hasanuddin. Tidak ada sesuatu itu yang terjadi atas dasar kebetulan. Setuju semua? Semua itu atas dasar ketentuan. Seorang istri suami punya anak 10, kebetulan apa ketentuan? Ketentuan. Atau pengen? Ustaz, alhamdulillah kebetulan saya punya anak 10. Bukan kebetulan, itu ketentuan. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza asabaka syai'," apabila sesuatu yang menimpa Anda, maka jangan sekali-kali mengucapkan lau. Seandainya aku tidak mondok di Sultan Hasanuddin, itu tidak boleh seperti itu. Tapi katakanlah, kata Nabi, qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Katakan qadarullah, adik-adik. Kenapa acaranya sore hari? Ucapkan qadarullah. Kenapa hari ini tidak hujan? Qadarullah. Kenapa adik-adik mondok di sini? Qadarullah. Kenapa Ustaz ada di sini? Qadarullah. Mantap. Jadi tidak boleh tuh dikit-dikit kebetulan. Jadi kalau orang yang sering ngomong kebetulan itu seperti orang yang tidak beriman kepada rukun iman yang keenam apa? Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, percaya kepada ketentuan Allah baik buruknya. Sakit ketentuan apa kebetulan? Ketentuan. Mau sakit apa sehat? Sehat. Kalau ditanya sehat jawabannya? Alhamdulillah. Kalau lagi sakit jawabannya? Alhamdulillah. Ayo sehat. Sakit termasuk nikmat bukan? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam kitab Riyadhus Shalihin bab sabar itu, "Inna 'idhamal jazaa'i ma'idhamil bala'i." Sesungguhnya besarnya pahala yang akan kita dapatkan adik-adik sebesar apa ujian yang akan kita terima. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba atau suatu kaum pasti menguji mereka. Minimal sakit perut. Pernah sakit perut? Ayo ada yang ngomong sering. Kenapa? Pernah sakit gigi? Ay, sering. Makanya sikat gigi jarang kali ini. Iya. Pernah sakit jarban? Ustaz mah pernah. Belum santri berarti. Alhamdulillah. Semua nikmat. Nih, kalau orang yang tidak pernah sakit, itu namanya apa? Khawatirnya itu istidraj. Pernah dengar istidraj ada ini? Oke, Ustaz terangkan istidraj. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bih." Maka ketika mereka melupakan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan segala pintu kebaikan atau kesenangan untuk mereka. Hatta idza farihu bima utu, sampai mereka mendapatkan senang bahagia dengan apa yang mereka dapatkan, akhadnahum baghtatan, kami hukum mereka dengan tiba-tiba, fa idza hum mublisun, kemudian mereka berputus asa. Jadi kalau orang tidak pernah sakit itu pertanyaan, istidraj atau bukan? Pernah tahu Fir'aun? Ketemu di mana? Saya tanya. Yang ngomong tahu ketemu di mana? Kenal nggak sama Fir'aun? Tahu nggak? Dari mana? Tahu itu kan posisinya kan pernah lihat. Tahu Ustaz Fathul Raji nggak? Kapan? Alhamdulillah. Kenal nggak sama Fir'aun? Kenal banget. Ketemu di mana? Di Palopat. Kapan Fir'aun kesini? Jadi kita itu ilmunya hanya membaca dan mendengar. Jadi Ustaz pernah membaca dan mendengar. Dalam Al-Quran Fir'aun itu mengaku sebagai apa? Ana rabbukumul a'la.
saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Sombong tuh. Dalam suatu riwayat Fir'aun menceritakan tidak pernah sakit, kuat, tinggi, besar. Tapi apakah akhirnya ditenggelamkan oleh Allah? Iya, itu karena kesombongannya. Allah biarkan itu senang kuat loh. Kata Allah, Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya di Laut Merah, kemudian terbelah dua dan Fir'aun masuk ke dalamnya. Masih ada nggak jasadnya? Ada. Pernah lihat nggak? Yang ngomong ada nih kayak pernah lihat gitu. Saya aja yang pernah lihat biasa aja. Alhamdulillah dulu Ustadz sampingan di Mesir itu jadi tour guide, nemenin tamu umroh gitu ya. Jadi ya sampingan lah. Jadi kalau masuk museum gratis, alhamdulillah. Jadi Ustaz lihat di situ mana sih yang namanya Fir'aun. Di situ tidak tertulis Fir'aun, tidak. Fir'aun itu bukan nama aslinya. Fir'aun adalah julukan Allah. Julukan Allah di situ tertulis Al-Malik Ar-Ramsis Ats-Tsani, Raja Ramsis II. Itulah yang dijuluki oleh Allah Fir'aun. Di situ panjang, ya kan? Kakinya panjang, terdapat air rambut-rambut sisa dikit. Saya lihatnya kesel. Ini nih yang ngaku-ngaku Tuhan nih, ini yang sombong nih. Ada di situ. Dan itu adalah janji Allah. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Pada hari ini kami selamatkan jasadmu Fir'aun agar supaya menjadi pelajaran bagi setelahmu itu, agar supaya bisa berpikir. Jadi kalau orang datang ke Mesir lihat Fir'aun itu agar supaya berpikir, nih yang tadinya sombong pada akhirnya juga mati. Ya, kullu nafsin dha'iqatul. Gimana moto pondok tuh? Mau hidup tak takut mati. Takut mati, takut hidup, mati saja. Hati saya masih ingat saya moto-moto begitu. Ish kariman. Yang diajak Ustaz Firdaus masih nempel. Ustaz man jaga, man sama ada derbi. Ini udah kayak dulu saya. Udah kalau ujian ujian lisan tuh, siapa yang uji? Ustaz Firdaus, deg-degan saya. Masih detailnya Ustaz Firdaus. Dan alhamdulillah sampai sekarang ilmu itu dibawa. Makanya kata Abi dulu saya di sini di atas mimbar, ya kan? Pidato, lomba pidato dulu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab dulu ya. Dan alhamdulillah gitu ya. Itu semua bisa saya amalkan, praktekkan untuk di luar. Makanya insya Allah adik-adik kalau belajar yang semangat. Allahu Akbar. Allah. Wah mantap. Pokoknya ceramah di sini enak. Tinggal ngulang-ngulangin yang lama. Demi Allah, artinya rindu rasanya. Rindu. Dulu belajar mahfuzat tuh, ukhti laitaki kunti ma'i. Pokoknya saya dulu, pokoknya dulu ngafal mahfuzat segala macam ya. Pokoknya adik-adik semuanya harus semangat. Mak, adik-adik dulu yang sehat. Mak sehat semua yang belakang. Lemas mak, jangan lemas aku mak ini. Ayo neng, mau dibantu neng. Aduh mak. Baik, pada sore hari ini peringatan apa ini? Isra Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammadin. Dan kemudian kita memperingati apa tadi? Kita sekarang ada di bulan apa? Tanggal? Ayo nggak tahu. 13. Dalam Al-Quran
Surah At-Taubah ayat 36. Ayat berapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'inda Allah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah, isna asyara syahran fi kitabillah, terdapat 12 bulan dalam ketentuan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, di mana Allah menciptakan langit dan minha arba'atun hurum, dari 12 bulan terdapat 4 bulan yang Allah sucikan. Tahu apa 4 bulan itu? Terus oke lah kalau begitu. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diterangkan, dalam Quran itu tidak ada 4 bulan itu apa. Yang menerangkan adalah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna zamana qad istadara ka hayatihi, ya as-sanatu 12 syahran fi kitabillah. Jadi 1 tahun itu kata Nabi terdapat 12 bulan. Ada 4 bulan yang Allah sucikan. Salatun mutawaliyatun, ada 3 bulan yang urut. Ingat-ingat ya, nanti keluar di akhir semester, di ujian nanti akhir. Pertama apa? Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram, berurut. Kemudian yang satunya apa lagi? Rajab. Diapit baina Jumadil Akhirah wa Sya'ban, yaitu Rajab. Jadi 4 bulan itu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Hafal bulan Hijriah masih ingat? Pertama apa? Kedua? Terus? 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 Mantap loh. Nggak punya hutang? Ada ujungnya itu loh. Nggak punya hutang. Mudah-mudahan punya hutang segera dilunasi oleh Allah SWT. Iya ya. Jadi kita sekarang berada di bulan Rajab. Ada doanya tuh biasanya mak kalau di kampung kan ada doanya itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan lana dzunubana. Mantap. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban ini, wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan. Ada yang mau ketemu bulan Ramadan siapa? Mau nggak? Ya Allah, Ramadan tahun lalu masih corona, ya, tahun ini juga masih corona. Wis mudah-mudahan corona cepat kabur ya. Ya wis gara-gara corona memisahkan kita. Emak-emak udah ribut tuh. Biasanya pengajian udah kagak pengajian. Katanya rindu bertemu ustaz, tapi corona memisahkan kita. Itulah saya bilang, mudah-mudahan corona cepat Allah hilangkan. Adik-adik, abi, uma, ustaz, sakit, ibu-ibu, bapak-bapak, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada sore hari ini kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya aja Isra Mi'raj itu apa, Adik? Perjalanan Nabi di waktu malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Enggak boleh minal masjid Sultan Hasanuddin ila masjid Lidamar, enggak boleh. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil haram ada di mana? Makkah al-Mukarramah. Masjid Al-Aqsa ada di mana? Ay, Madinah. Hei, dengerin Ustaz. Aduh, ampun. Masjidil Haram ada di mana? Ay, Palestina. Dengar. Masjidil Haram ada di kota Mekah.
Di Saudi ya. Masjid Al-Aqsa ada di mana? Simarga? Bukan. Palestina. Di mana? Atahaddas bin ni'mah. Atahaddas bin ni'mah. Beberapa tahun yang lalu, alhamdulillah Ustaz, dengan jamaah berangkat ke Jordan, Palestina dan Mesir. Kemudian Ustaz ketika itu turun landing di kota Aman, Jordan. Dari Jordan naik bis terus sampai perbatasan Palestina, kemudian terus sampai perbatasan Tursina Mesir. Ini banyak pengalaman. Ustaz ingin cerita sedikit nih. Jadi Ustaz alhamdulillah ketika itu sempat sholat Idul Adha di Masjid Al-Aqsa, di mana Nabi Allah berangkatkan sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi ketika itu Ustaz mau memasuki Masjid Al-Aqsa susah banget. Kenapa? Dijaga oleh tentara Israel dengan senjata yang luar biasa. Mau masuk masjid harus tunjukkan paspor dulu. Bayangkan adik-adik. Mana paspornya? Kalau nggak ada paspor nggak boleh masuk masjid. Bayangkan kita mau ibadah susah di sana, dijajah oleh Israel. Jamaah saya ngomong gini, Tad, ceramain apa tuh? Masa orang mau sholat mau dimintain paspor? Pak, sini, mau bawa jenazah saya enggak? Jangan sembarangan. Tidak boleh dakwah sembarangan. Kalau kita nasihatin dia ditembak. Ngomong apa? Matilah. Makanya saya bilang alhamdulillah deh kita mau ke masjid tidak dimintain KTP. Ada nggak? Kita masuk masjid dimintain KTP? Ada nggak? Mau nunggu seperti itu dulu kita ke masjid untuk sholat? Tidak boleh. Ada satu masjid namanya Masjid Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam masjid itu terdapat 3 makam kuburan. Pertama Nabi Ismail, kedua Yakub, ketiga Yahya. Ishak. Yakub Ishak. Jadi di situ itu ada 3 agama yang meyakini. Pertama agama Islam, Nabi Ismail alaihissalam. Yang kedua Yahudi dan Nasrani, Ishak dan Yakub kan. Maka tentara di situ menjaga ketat karena dibatasi 10 hari orang Islam masuk masjid itu, 10 hari Nasrani, 10 hari Yahudi. Tuh, gimana kalau masjid kita dibatasi begitu? Sekarang masjid kosong apa ramai? Ramai. Allah. Saya pernah tuh ya di daerah mana tuh yang sholawatannya orang tua nih udah mau putus nafas. Salallah udah salallah apa? Generasi muda kemana? Udah usia 70 suruh salawatan udah pada copot giginya. Salallah nggak boleh gitu. Kita harus nih anak muda nih kemana santriwan awas kalau pulang pokoknya kalau di kampung ya itu seharusnya anak muda yang harus didukung yang servisnya harusnya generasi muda ayo maju. Ini mah imamnya udah tua ya artinya suaranya ini tidak boleh, harus yang muda maju. Anak muda insya Allah hafal Quran insya Allah. Mau nggak nanti punya suami yang hafal Quran? Masih lama. Kalau kita mau mendapatkan pasangan yang saleh, maka harus jadi salihah. At-thayyibina lit-thayyibat, orang baik untuk orang baik. Pokoknya Ustaz doain lah pasangannya semua pada saleh. Amin. Sampai mana kita? Masjidil Haram ada di mana? Mekah. Masjid Al-Aqsa ada di mana? Kiblat pertama umat Islam di mana? Nih Ustaz cerita lagi. Kiblat pertama sebelum ke Mekah itu ke Palestina. Saya kasih tahu. Kiblat pertama umat Islam itu adalah di Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa Palestina sekarang ini. Dulu Nabi belum tahu, belum mendapatkan petunjuk, kemudian sholat ke arah Masjid Al-Aqsa. Kemudian Nabi melamun, kemudian wajahnya ke atas langit. Ya Allah, kiblat mana yang sebenarnya harus aku ikuti? Allah turunkan ayat dalam Al-Quran, qad nara taqalluba wajhika fis samaa, falanuwalliyannaka qiblatan
tardaha. Ya kan? Kami pilihkan untukmu wahai Nabi kiblat yang kau sukai ridha, yaitu fawalli wajhaka syatral masjidil. Dari situ kiblat kita berubah kepada Masjidil Haram. Makanya Masjid Al-Aqsa ini adalah tidak boleh dihilangkan. Dia adalah kiblat pertama umat Islam di seluruh dunia. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina cepat Allah merdekakan dari Israel. Amin. Ini kalau didoain yang semangat tuh jawabnya. Amin. Yang belakang tuh santriwan, jangan kalah sama santriwati. Tolong ya, yuk santriwan coba yang belakang. Masya Allah. Ustadz doain ya, kita doakan ntar santriwati. Tolong ya, bener-bener nih. Tar, santriwan malu sama santriwati kenapa? Kamu di mana? Mana generasi muda ini? Masa laki-laki? Malu ayo mah. Santriwan, ini semangat ya. Ini ada yang ikut pramuka nggak? Nggak ada. Nih alhamdulillah, wih sombong amat Ustaz. Dulu alhamdulillah dulu kita ikut lomba, tanya Abi Umar tuh. Ustaz dulu ini julukannya apa? Sahrul Kam. Lah tanya Umar. Ini kalau nggak pakai jubah bisa nelekuk-lekuk. Lagi pakai jubah aja. Coba dengerin musik India. Insya Allah diem baik, kan pakai jubah. Iya, artinya harus semangat teman-teman. Ya santriwan coba cek lagi sampai jam berapa ya? Santriwan jawab, kita doakan mudah-mudahan pondok yang kita cintai ini diberkahi oleh Allah. Tuh denger nggak tuh? Yang kenceng lagi, tunjukkan sama akhwat. Tolong ya, jangan jadi santriwan yang solihah. Salah. Mudah-mudahan pondok yang kita cintai diberkahi Allah. Dengar, coba jangan kalah. Mudah-mudahan abi kita sehat. Mak lo, jangan awas, jangan macam-macam nama emak-emak. Ini calon emak-emak nih. Emak-emak nggak ada yang salah. Pernah pakai motor nggak di jalan? Emak-emak pakai motor di jalan tahu nggak? Sen kanan belok kiri. Ustaz nih kalau naik motor nih, ada emak-emak nih lebih baik jaga jarak 100 meter. Jangan-jangan emak kalian di rumah begitu tuh. Si emak mau kemana nih? Nggak enak perasaan nih. Kenapa sen kiri belok-belok kanan begitu? Namanya ibu-ibu itu insya Allah ya, orang yang paling Allah muliakan siapa? Ummuka. Siapa lagi? Ummuka. Siapa lagi? Ummuka. Baru? Abuka. Ternyata bapak keempat. Ibu-ibu. Yang pertama, kedua. Berarti ibu 3, bapak 1. Setuju? Tidak. Ayo enggak. Loh, ummuka, abuka. Bapak 1, ibu. Setuju? Tuh, dengar tuh, kenceng. Setuju adik-adik? Mantap. Ustaz ngomong gini karena nggak ada istri. Kalau ada istri Ustaz mah nggak berani. Ngomong doang. Iya kan? Tapi namanya ibu itu, ya, apa tuh hadisnya tuh? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Masih ingat ya? Surga ada di telapak kaki ibu. Kan ada ceritanya santriwati pulang ke rumah. Coba mana telapak nama? Hidung. Surga teh hidung. Itu namanya mengartikan letterlek hadis. Wis pokoknya tenang kalian mana-mana ibu. Laki-laki santriwan jangan pernah sekali-kali menyakiti hati wanita. Jika kamu menyakiti hati wanita, tunggu tanggal mainnya. Kamu ngomong sekali wanita beribu-ribu kali. Namanya ngomong-ngomong ini ya, perempuan itu keren loh.
Ustazah Eva tuh luar biasa yang saya kenal, masya Allah. Ustazah yang kuat, mantap. Mudah-mudahan beliau sehat terus. Saya diteleponin sama Ustazah Eva, anakku, ya ibuku. Sama siapa kesini? DWK. Diteleponin susah teman-teman lah. Gitu ya. Jadi kita harus hormati. Nah, kembali kepada tema kita bahwa hari ini kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inti daripada Isra Mi'raj itu adalah sholat. Apa adik-adik? Sholat penting atau tidak? Kalau masih hidup, sholat. Kalau udah mati, sekarang jawab yang kencang, mau sholat apa disolatin? Mantap. Itu yang di belakang kenapa diam? Mau disolatin? Besok kita siapkan keranda. Kalau masih hidup kudu sholat. Kalau udah mati, kalau masih hidup nggak mau sholat, setuju kita sholatkan? Hati-hati. Pertama kali yang akan ditanya daripada amal kita apa adik-adik? Sholat. Jika sholahat sholahan amal kullu. Apabila sholatnya benar-benar seluruh amal ibadah kita. Apabila sholatnya tidak benar, maka tidak benar seluruh amal ibadah kita. Adik-adik kalau sholat berapa waktu? 5. Ada qasidahannya nggak? Subuh. Tahu nggak? Tuh mak tuh lah, pura-pura nggak tahu aja. Mak kalau qasidah begitu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Hafal banget lagu. Iya ya. Sholat itu penting adik-adik. Insyaallah ya. Ustaz doakan mudah-mudahan kalian sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hei, santriwan, jawab. Kalau Ustaz doain jawab ya sekarang ya. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Santriwan dulu, santriwan. Mudah-mudahan sholat kita diterima. Kalau saya koreksi, yang benar itu santriwati daripada santriwan. Santriwan ini kayak jebolan terawih cepat. Wal maghdub wala boleh. Tuh kan? Wal maghdub wala boleh. Tuh kan? Nih kalau ini jebolan santai nih. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kenapa kalian? Amin. Kenapa? Kita diajarkan Ustaz Firdaus. Asal qiraati fi ta'addudil ma'ani, pengaruh bacaan terhadap perubahan makna, betul nggak? Orang Indonesia dikasih nama Arab biar apa? Biar bagus. Ada nggak namanya Jamaluddin? Ada nggak? Ponakan saya lulusan sini juga. Jamaluddin, mimnya panjang, kenapa pendek? Jamal ontak. Bener, jamalun apa artinya? Kalau jamalun indah, innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Kenapa dipendekin? Yang kami hormati Bapak Jamal ontak. Tahu nggak ontak? Orang Indonesia namanya bagus Fazul pendekin. Jamal ontak. Loh, kan saya bilang amin apa artinya? Wahadal baladil amin, wahadal baladil amin. Itu ada di situ. Al balad itu apa tuh? Negeri. Al amin yang aman. Baladil amin negeri yang berarti amin apa artinya? Nyambung nggak? Mudah-mudahan pada sehat. Amin, aman ya Allah begitu. Coba panjangin alifnya. 1, 2, 3. Apa artinya? Kabulkan dan perkenankan doa hamba. Nah, santriwan tes lagi. Mudah-mudahan hari ini kita disahkan Allah. Mantap. Mak, mudah-mudahan emak pada sehat semua. Masa dia amin siapa tuh?
Ya, jadi panjangan alifnya. Mudah-mudahan pondok kita semuanya ya, pondok kita semua ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis pokoknya kalau kita masih sehat, kita harus senantiasa beribadah kepada Allah, khususnya di bulan Rajab ini, bulan yang Allah sucikan ya. Dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Itulah agama Allah yang lurus. Kalian tidak boleh menzalimi diri kalian pada bulan yang suci ini, dan kalian memerangi kafir Quraisy sebagaimana mereka memerangi kalian. Artinya apa? Kita umat Islam seperti lebah, tidak akan mendahului, tapi kalau udah didahului sengatan lebah itu mematikan. Jadi umat Islam itu santai aja. Kata siapa orang Islam itu kasar, ya kan? Orang Islam itu lembut. Kata siapa orang Islam kasar, ya enggak? Orang Islam itu lembut, ya kan? Islam itu kan dari salam, aslama yuslimu islaman, betul ya? Iya dong. Assalamualaikum apa artinya? Semoga keselamatan kesejahteraan atas kalian. Jadi Islam itu menebarkan kasih sayang. Insya Allah adik-adik keluar dari pondok ini akan menjadi santriwan dan santriwati yang benar-benar salih dan salihah. Yang perempuan bakal menjadi wanita idaman sebentar dulu. Setiap laki-laki yang saleh. Yang santriwan juga Ustaz akan mudah-mudahan lulus dari pondok kita yang tercinta ini menjadi orang yang sukses insya Allah. Lemes udah gitu aja ya. Jadi intinya adalah ini mah bukan ceramah sih, jadi nostalgia lah. Artinya sudah lama saya tidak di sini. Alhamdulillah saya mendengar kabar abi kita sakit. Itu sangat sangat kaget ya, kaget gitu. Pas pertama kali sedih ya Allah, sedih. Gimana sih ngeliat bapak kita sakit gitu ya. Jadi mudah-mudahan abi terus sehat, doain ya. Amin. Dan Umah sebenarnya entar dulu sebenarnya apa amin. Umah ini luar biasa nih. Kecintaan kepada abinya luar biasa. So sweet it will. Mudah-mudahan Umah senantiasa mencintai abi karena Allah. Amin. Ustaz juga cinta sama kalian karena Allah. Amin. Kok senyumnya gitu maksudnya? Maka tadi saya abi saya bilang, dulu saya di belakang abi, kenapa saya sederetan dengan abi? Bayangkan luar biasa. 2000 sampai 2004 saya masih di belakang gitu tuh. Masih takut gitu. Ada abi gitu kan. Dulu begitu. Takut, bukan takut apa? Artinya segan. Sekarang berderet, bayangkan tuh. Kata Umar, itulah ilmu yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma. Jadi orang berilmu itu dalam Al-Qur'an disandarkan oleh Allah setelah malaikat. Perhatian amat sih. Dan kalau bisa jatuh mana? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ya. Jadi syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Setelah malaikat itu ada di situ ulul ilm. Jadi orang yang berilmu ya, itu orang berilmu itu akan Allah angkat derajat insyaallah ya. Jadi adik-adik semua harus senantiasa semangat belajarnya. Sudah ya, cukup ya tausiahnya ya. Nah, kan nanti kan ada yang ceramah di sini. Kira-kira saya masih bisa ceramah bahasa Inggris nggak? Bisa. Coba. Nggak hafal lagi saya. In the name of Allah, gitu ya. Apa? Iya. Dulu saya luar biasa. Alhamdulillah dulu ya. Maka saya dulu ketika di pondok bagian Qismun Lughah ditunjuk sebagai bagian bahasa. Alhamdulillah itu itu hikmah daripada dipukul rotan. Jadi dulu, sekarang masih ada jasus nih. Hati-hati. Tolong jangan catat Ustaz. Nanti dilapor sama Ustaz Firdaus. Luar biasa insyaallah ya. Mudah-mudahan pondok yang kita cintai ini yang membesarkan kita. Boleh ya? Ustaz mau dengar kalian nyanyi Hino Pondok, boleh nggak? Ustaz pengen coba masih hafal gitu?
Gimana tuh? Terakhir ya. Oh pondokku tempat naung kita dari kecil sehingga dewasa, rasa bakti damai dan sentosa dilindungi Allah Ta'ala. Gitu ya. Oh Indonesia. Gimana refnya? Tiap pagi dan petang kita beramai sembahyang mengabdi pada Allah Ta'ala di dalam kalbu kita. Laksana ibu kandungku dan kasih serta sayang padaku. Pondokku ibu. Hampir saya ganti emak. Terima kasih. Tepuk tangan dulu ada. Alhamdulillah. Aduh ya, saya dulu pernah tuh ditunjuk ke Safiras, ingat. Ji, jadi apa tuh dirjen? Ingat, pokoknya kamu jadi siap Ustaz. Kamu pokoknya siapa ya? Kamu di Asada, apa namanya itu? Bukan Asada yang di Serang Ketir, perwakilan pondok. Oh, untuk apa tuh namanya dulu ya? Pramuka perwakilan. Ya, saya nurut banyak pokoknya. Kamu di botak, saya turun botak. Iya biasa, tadi kan disindir, sampai jadi orang palopak, tapi nggak jadi. Alhamdulillah. Gitu. Artinya alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli ni'matin. Apapun yang terjadi itu adalah ketentuan Allah. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Karena sudah mau maghrib, kapan-kapan bisa bertemu lagi Abi Umah. Terima kasih ya. Jazakumullah khairan sudah mengundang saya, sungguh suatu kehormatan bagi saya dan saya bisa mengenang masa lalu. Ini kalau ada angkatan saya semua nih ya, luar biasa. Mungkin saya nangis gitu. Jadi angkatan saya semua itu sekarang sudah jadi benar-benar emak-emak semua. Sudah agak sedikit membengkak gitu. Ini kamu, iya, alhamdulillah. Jadi bahagia. Insyaallah mudah-mudahan mereka semua, kita semua para alumni senantiasa menjunjung tinggi nama baik pondok kita insyaallah. Terima kasih. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Ma'assalamah. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi ya adik-adikku, para ustaz-ustadzah, Abi dan Umar. Insyaallah nanti habis maghrib saya berangkat lagi karena besok ada jadwal lagi. Ahad ini saya khususkan untuk pondok tercinta. Saya berangkat dari BST, mudah-mudahan kedatangan saya membawa keberkahan untuk semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.